Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Oke, Langsung ya, nih cerita langsung. ketiga. Cerita ketiga ini, wah ini nggak ada tempatnya nih. Ntar lu cari dulu mana ya? Nggak ada kan? Oh ini dia yang ini Bim di Argopuro, Oh, desa. kaki HP gunung. gue di situ, gue cari Kaki lupa. Gunung Argopuro. Desa apa? Kelungkung apa kalau nggak salah. Oh tadi lo bilang ya? Ya di situlah pokoknya. Oh iya. Oke. Oke lanjut. Assalamualaikum bang, nama aku Dinasti. Jadi aku pengen ceritain pengalaman mistis pas masih semester 5. Sekarang alhamdulillah udah lulus. Kejadiannya itu pas HMJ. Aku ngadain acara Bina Desa, semacam acara bakti sosial dengan peserta maba. HMJ-nya dia tuh ya, ngadain acara baksos. Pada saat itu aku salah satu panitia dari acara tersebut. Oh iya bener, Kelungkung. Acara ini dilangsungkan di Desa Kelungkung, Kabupaten Jember. Search saja ya kak, bukan Bali kok. Oh di Bali juga ada Kelungkung ya. Desa ini lumayan terpencil dengan keadaan minim sinyal. Kita di sana dari Sabtu pagi sampai Minggu pagi. Nah, saat itu acara pagi yang dilakuin di sekolah semacam ngajarin anak-anak buat cuci tangan dan lain-lain. Oke. Tapi acara ini melebihi waktu yang ditentukan. Jam sudah menunjukkan pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat. Yang harusnya kita udah selesai acara lain, yaitu bakti sosial, bagi-bagi sembako ke rumah warga atau gitu. Sempat berdebat dengan panitia lain yang tetap ngeyel buat lanjutin acara tersebut. Akhirnya karena tim juga siap jalan, kita tetap jalan buat bagi-bagi sembako ke beberapa warga. Waktu itu aku dikasih satu kelompok yang berjumlah 12 orang, 9 cewek dan 3 cowok. Ditambah panitia cuman aku aja cewek. Jadi kita ber-13 dengan aku yang naik motor sendiri. Kita berangkat dibarengin bapak kepala dusun. Di awal perjalanan, perasaanku udah gak enak banget. Ada yang gak beres nih, kataku di hati gitu. Singkat cerita, acaranya berjalan lancar. Sampai di 3 rumah terakhir, gak kerasa kita lewatin jalan masuk ke hutan gitu. Dan banyak tanaman paku-pakuan. Oke. Pas perjalanan masuk itu, kita samar-samar udah denger azan maghrib berkumandang. Nah, sebelum kita menuju ke 3 rumah ini, kita sempat mengalami kecelakaan. Salah satu anak maba yang boncengan di depan, dia ngerasa nabrak anak kecil yang lari nyebrang jalan. Dan emang dari jauh, aku kan di belakang nih posisinya karena aku panitia. Aku tuh kayak sekelebat ngelihat ada yang nyebrang. Setelah itu aku maju ke depan. Aku lihat gak ada siapapun nih yang ditabrak. Tapi kita semua dengar suara nangis dari arah depan kita. Semua diem. Kita ber-13 langsung diem, hening seadanya. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara kepala dusun yang bilang, "Mbak ayo, langsung naik, segera naik, rumahnya di atas." Dengan nada dan muka yang dingin, tanpa peduli dengan peserta yang mengalami kecelakaan itu tadi. Akhirnya aku dan 3 orang lainnya naik dengan meninggalkan peserta yang kecelakaan dalam keadaan menangis di bawah. Oke lah, kita berlima bersama Pak Kasun, kepala dusun ya, naik ke atas tanpa penerangan. Dan aku berinisiatif menggunakan flash kamera yang ada di tanganku untuk penerangan jalan.
Kami berhenti sebentar karena salah satu dari kami terpeleset. Selama berhenti tersebut, aku ngelihat gambar yang ada di kamera dan hasilnya ada sejenis berkas cahaya dengan bentuk mirip sekali dengan pocong. Aku berusaha tenang dan terus menggunakan flash kamera tersebut. Akhirnya sampailah kita di rumah yang tadi aku bilang. Ada nenek buta yang diberi sembako, dan karena harus ada dokumentasi, aku fotolah nenek tersebut. Dan aku ngelihat ada anak kecil di belakang nenek tersebut. Waduh. Akhirnya setelah kita menuju 2 rumah lainnya, aku ngeberaniin diri untuk nanya ke bapak kepala dusun tentang anak kecil itu. Pak, Simbah tadi sama cucunya ya tinggal di rumah itu? Dengan dingin si pak kepala dusun ngejawab, enggak mbak, sendiri aja si nenek. Tanpa menoleh aku. Hening senyap perjalanan turun menuju motor. Dan si peserta yang nangis tadi belum bisa diam karena dia ketakutan setelah nabrak anak kecil itu. Sampainya di bawah, ada jalan bercabang 2. Pak kepala dusun bilang, Mbak nanti jalan terus ya, ambil jalan kanan ini sampai ketemu masjid, belok kiri, nanti sampai di balai desa lagi. Saya gak bisa antar ke balai, ada tamu soalnya. Jawabnya juga dingin gitu. Kepala dusunnya nih ya. Dari tadi nih berarti jawabnya dingin tuh. Kami kan udah sepaneng dan takut ya. Akhirnya ya udahlah, kami mengiyakan aja perintah si bapak tersebut. Kami memulai perjalanan lagi dengan aku ngebonceng salah satu peserta cewek. Dia ngeremas bajuku bagian pinggang dengan kuat banget selama perjalanan. Dan kami berusaha istighfar, sholawat, dan apapun ayat yang bisa kami baca deh. Nah yang seremnya perjalanan ini adalah perjalanan ini adalah sepatu si adik kelas yang ku bonceng ini jatuh. Katanya ada yang megang kakinya dan flat shoesnya jatuh. Akhirnya aku ngambil ke belakang nih, kita berhenti dulu. Ngerinya aku ngedenger suara geraman orang laki-laki yang ngebuat aku spontan teriak dan lari ke motorku lalu pindah ke posisi paling depan. For your info, jalanan yang kita lewatin ini hutan bambu dan gak mulus jalannya. Malam lagi ya. Akhirnya kita jalan lagi sampai hampir setengah jam lah. Kita jalan gak ketemu masjid sama sekali. Selama perjalanan ini gak ada penerangan sama sekali loh. Kita kayak di dalam hutan gitu, gelap parah. Cuma ada sinar bulan dan motor, itu pun gak terlalu terang. Akhirnya sampailah kita di ujung jalan gelap itu. Terus kita nemu ada warung dengan bohlam kuning di sebelah kiri. Dan ada kaca di depan warungnya. Mirip kayak warung di film-film horor. Udah mirip banget pokoknya. Aku berusaha nanya ke sana, tapi sama adik kelasku ini kepalaku ditolehin ke sebelah kanan. Dan di sana ada bapak-bapak pulang dari masjid pakai sorban dikalungin gitu. Kaget dong kita. Terus si bapak-bapak bilang, "Assalamualaikum dek, nyasar ya. Kalau mau ke balai desa kamu balik aja, nanti ada masjid, kamu tinggal belok kanan. Kebablasan kamu dek, hati-hati ya." Asli rasanya aku mau pingsan di situ, getar seluruh badan dari kaki, merinding rasanya. Aku cuma bisa balas Waalaikumsalam dan kebirit lari ke arah motor. Terus bilang ke anak-anak lainnya, udah deh cepet balik. Seketika kita putar motor dan badan. Aneh rasanya, belakang kita tuh ternyata banyak rumah, bukan hutan gelap kayak tadi. Wah. Di situ aku langsung nangis selama perjalanan. Dan si adek yang aku bonceng udah lemes, gak ngomong apapun. Tangannya mulai dingin.
Dan di sini aku ngerasa dia bukan dia lagi, alias kerasukan suatu makhluk. Wah, anjing banget nih cerita nih. Gila. Akhirnya kita nemuin pertigaan masjid dan beberapa orang yang datengin kita langsung ngebantuin karena kita nangis di atas motor kecuali 2 cowok dalam kelompok. Udah panik parah lah. Untungnya kita ketemu orang yang habis sholat maghrib dan kita langsung ditolongin tuh. Dikasih air minum, dibacain doa-doa. Karena aku panitia, jadi aku harus jelasin ke warga kita siapa dan kita kenapa. Setelah aku ceritain yang kita alamin tadi, anak cowok pulang duluan. Karena ada 1 cowok dan 1 cewek yang aku bonceng tadi kerasukan. Oke. Sementara aku dan cewek lainnya nunggu jemputan dari teman-teman panitia lainnya. Karena bener-bener gak berani pulang sendiri lah. Belum selesai nih ceritanya katanya. Ini cerita di mana aku sendiri yang akhirnya kena. Setelah beberapa saat nunggu, tiba-tiba aku pusing dan ada cahaya yang rasanya nabrak aku. Di situ aku nggak inget apapun. Sampai aku sadar udah jam 10:30 malam. Dan udah ada di balai desa dengan suara azan, ngaji, plus keadaan badanku abis kayak digebukin, sakit semua. Tenggorokanku kering dan lumayan sakit. Ternyata aku kerasukan sekitar 2 jam. Aku teriak dan berontak gak jelas. Ini cerita dari banyak temanku yang di lokasi tersebut. Karena sampai sekarang aku masih gak bisa ingat kejadiannya setelah cahaya itu nabrak aku. Kata mereka aku paling susah disembuhin. Sampai dibacain Al-Quran di kuping malah ketawa. Sebentar-sebentar teriak, bentar-bentar lagi nangis, bentar-bentar lagi teriak. Gitu aja terus sampai dikabarin, sampai dibakarin dupa, menyan, segala hal lah pokoknya. Dan sembuhnya ketika dipanggilin kiai di desa tersebut. Habis itu aku langsung lemas pas dipegang jempol kakiku. Malam itu terasa sangat menyakitkan bagi badanku karena ketika aku disuruh tidur di dalam kantor desa di pojok pintu, aku ngeliat pocong berdiri melihat ke arah pintu belakang dengan kain lusuhnya. What the fuck? Parah, di situ aku lemes banget. Akhirnya aku tidur di luar di teras balai bareng panitia lainnya. Hari itu tuh Sabtu malam Minggu. Itu harusnya kita ngadain pensi dan happy sebagai malam puncak acara. Tapi ternyata diisi dengan pentas gaib. Semenjak itu aku lebih mudah merasakan dan lumayan sering ditamakin oleh mereka yang gak terlihat oleh orang lain. Makasih banyak cerita horor. Masih banyak cerita horor yang selama jadi mahasiswa atau di rumahku sendiri sebenarnya. Cuman cukup sekian dulu deh. Maaf ceritanya panjang banget ya. Maafkan jika kurang jelas. Gua lambaikan tangan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin lah sendiri. Capek banget ya. Ngebayangin dia capek banget. Iya. Bener. Teror pak dari abis maghrib. Gue berusaha mikir rasional, nggak nyampe nih gue. Sebegitu packnya. Iya. Spiritual ininya. Lu kalau bayangin detik demi detik itu li. Nah itu maksud gue. Capek banget. Capek banget. Penuh. Yang dengernya penuh gitu. Kayak cuman satu ini lah. Kayak cuman satu pertanyaan. Gimana tuh? Kalau bisa masih tahan gitu. Iya. Akhirnya kan dia juga kena kan. Maksudnya kerasukan tuh akhirnya. Itu juga karena kondisi fisik yang udah capek pasti tuh. Kan pada akhirnya semuanya kesurupan ya. Dan visualisasinya tidak seperti yang mereka jelaskan. Sebenarnya itu di kampung gitu-gitu kan. Iya. Tapi mereka ngeliatnya di hutan. Terus kayak ada warung, ada apa. Gue langsung mikirinnya tuh, apa ya memang dari awal tuh mereka udah kena lah sebenarnya. Iya. Sekelompok tuh udah dibutakan gitu. Apa di? Iya, penglihatannya ditutupin lah istilahnya. Bener. Hampir sama kayak yang di Manado tadi tuh. Iya, kalau di Manado kan singkat tuh leh.
Singkat dan single. Nah ini udah panjang, banyak lagi yang kena. Tapi satu hal yang cukup menarik perhatian gue di sini adalah reaksi dari si kepala dusun. Kenapa dia dingin banget gitu ya? Oke, ini dia nih. Si kepala dusunnya beneran kepala dusun bukan? Pada akhirnya nggak ada nih si bapak. Nggak bisa nganterin katanya, ada tamu. Iya kan? Di akhir cerita juga nggak ada. Dan dia yang nyasarin. Dengan kata lain ya. Iya kan? Wah iya sih. Iya dong. bener. Siapa tuh tadi berarti? Ditarik lagi ke belakang, nenek itu siapa? Yang rumah yang didatengin siapa berarti? Iya, jadi pertanyaan sih sebenarnya. Lo ngasih ke Buat siapa kita. gitu kan? Itu nenek siapa, anak kecil siapa, Pak Dusun siapa? Pak Dusun. Kepala dusun. Gue kalau bayangin desanya nih Leh, kayak di Perempuan Tanah Jahanam cuy. Bayangan gue ya. Oh bener. Pas digambarin pas desanya kayak gini, pas ada penduduknya kayak gini. Acaranya tuh kita bakti sosial segala macem. Terus jalanan di motor. Pokoknya layout desanya bayangan gue tuh kayak di Perempuan Tanah Jahanam gitu. Gue bener sih, bener kata lo Leh. Gue apa tuh? Dari tadi yang kebayang malah itunya, panoramik. Bentukan apa sih namanya? Landscape desanya gitu-gitu. Wah caur sih. Ini. Tadi apa Desa Klungkung di Jember. lereng gunung Argopuro. Di Jember. Jember bener. Wah serem tuh. Ada PH bikin film keren nih. Iya. Tapi gue penasaran deh. Ada kesalahan apa ya yang mereka perbuat? Siapa tahu kan, mas gue tiba-tiba lo ketimpa ngalamin ini, ngalamin itu. Biasanya kan ada satu kesalahan yang diperbuat nih sama sekelompok mahasiswa gitu. Coba kita list. Biasanya yang paling kecil deh. Mungkin nih, maaf nih sebelumnya. Ada yang sedang datang bulan. Misalnya cewek. Kan ada beberapa larangan. Kalau di Bali udah jelas, lo gak boleh masuk ke sini, gak boleh masuk ke situ kalau lo lagi datang bulan. Betul. Kayak gitu-gitu kan. Tahu yang kedua, ngomong sembarangan. Iya. Ya, paling simpel deh itu. Nah kalau lagi ditarik dari ceritanya tadi, ngelewatin batas waktu. Oh iya, ada yang ngeyel. Ada yang ngeyel. Bis maghrib masih pengen tetap jalanin acaranya. Wah gila tuh yang diantar sembako siapa neneknya ya. Tar dulu, tapi ini jadi bikin kita mikir dah. Udah ceritanya bikin capek pas bikin dibayangin capek, malah jadi terus jadi mikir banyak. Si Pak Dusun kalaupun fiktif tapi kan kenal. Iya. Berarti kan kalau menurut gue gini Bim, si kepala dusun ini bukan fiktif, dia ada, dia tahu apa yang sedang mereka alami tapi dia nggak mau tahu, nutupin gitu. Iya paham, cuman kan Pak Dusunnya nih ngikut perjalanan kan. Ngikut. Perjalanan ini kan katanya dia kan masuk ke hutan-hutan kan, yang pada akhirnya ternyata bukan hutan-hutan. Enggak ya? Gue nggak tahu deh timelinenya gimana ceritanya. Iya sih. Karena mungkin lompat ya kali ya, nggak terlalu digambarin. Pak Dusun. Cuma ya itu buat gue si kepala dusunnya itu beneran ada, tapi ada, dia nutupin. dia tahu tapi nutupin dah gitu aja. Dan nggak ada lagi di akhir cerita. Nggak tanggung jawab. Disasarin ke masjid kan. Iya. Pak Dusun tuh kepala dusun. Iya. Pak Dusun lagi. Kepala dusun tuh ini nggak sih? Sama kayak Pak RW nggak sih? Tingkatannya tuh setahu gue dusun di atas RW deh harusnya ya. Camat berarti. Mungkin ya, gue nggak tahu deh. Pokoknya kan dusun desa gitu. Dusun tuh lebih kecil daripada desa. Dusun tuh lebih kecil daripada desa. Oh iya? Iya dong. Baru tahu gue. Tapi ini kita nge-record kan ya? Apanya? Ini kita nge-record kan ya? Nge-record lah. Ngeri banget gue kalau tau nggak nge-record. Enggak, ini kita kan tiba-tiba backsoundnya ngilang.
kita bisa mundur-mundurin. Yoi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Biar ada nuansa dikit. Set gini maksud gue. Oke.